4 hari pasca merayakan ulang tahunnya yang ke-36, pedangdut Dewi Persik kembali harus bergumul dengan kasus hukum yang membelitnya. Kemarin DP menyambangi Polres Metro Depok untuk melakukan mediasi dengan seorang haters yang dilaporkannya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kabarnya haters berinisial MZ yang akrab disapa Ros yang menuding DP mandul dan suka kawin cerai sudah dijemput oleh Polres Depok dari kediamannya di Labuan Baru, Sumatera Utara sejak Jumat lalu. Lalu benarkah karena pihak Ros tidak menunjukkan itikat baik, setidaknya mencoba meminta maaf via Instagram pasca menghinanya, DP ogah berdamai dengan Ros? Oh, itu yang aku tunggu-tunggu loh. Kenapa kamu nungguin? Kenapa kamu Lanjut, Persik gitu. ada bagian yang mami ucapkan mungkin mau ya ketika pertama kali bertemu sama yang ini? Ya nantilah. Enggak. Kan mandul itu kan harus sesuai dengan apa kata dokter kan? Hanya dokter yang bisa tahu saya itu mandul atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan perempuan itu tidak bisa belum. Yang ini lanjut yang ini. Ya harus lanjut dong Mas Anggi. Oh lanjut. Kemarin kan panjang dong kerjanya. Dia yang nantangin dulu. Panjang lagi kerjaan dong. Kan katanya bilang tidak ada yang bisa manggil saya katanya kan. Oh iya. Karena tidak pasalnya apa gitu mulu kan. Nah, udah sama polisi ternyata udah dijemput. Berarti tandanya kan polisi punya kewenangan dan tahu kalau orang itu tidak salah kan nggak mungkin asal main jemput. Berarti dijemput ya, bukan datang ke sini sendiri? Bukan dijemput sayang, dari Medan ke sini. Sudah 2 hari di sini. Makanya dia datang sendiri. Dipanggil. Dipanggil dalam arti tapi kan ya datang juga polisi dari sini ke sini. Ini katanya kan memberikan panggilan gitu. Iya, memberikan panggilan untuk dibawa ke sini. Berarti dijemput juga. Ya itulah istilahnya. Nih bahasa halusnya memberi panggilan. Jadi dalam proses mediasi ini ada suatu statement yang amat penting bagi kita terutama. Jadi salah satunya adalah permohonan maaf dari terlapor. Jadinya untuk mengetahui lebih jelas permohonan maaf tersebut, ya saya persilakan Bu Ros ya. Ros untuk menyampaikannya, terserah menyampaikan dengan seperti apa, bahasanya seperti apa, silakan. Ya di sini saya mau minta maaf ya, atas kesalahpahaman saya, keliruan saya selama ini menilai Mami DP. Di sini saya merasa menyesal. Saya menyesal karena ternyata video-video saya itu sangat menyakiti hati Mami DP. Ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya sama Mami DP ya, karena nggak ada kalau niatan menyakitkan itu tidak ada. Saya bilang tidak ada ya. Saya menyesal, saya akui, saya salah. Itulah dilakukan saya sebagai manusia dan ini menjadi pelajaran buat saya agar kedepannya saya lebih hati-hati ya, dan lebih bisa menghargai. Bukan langkah seperti apa sekarang apa sekarang? Iya, pas. Apa yang mungkin bisa? Gimana cara baiknya? Bukan. Cium tangan atau gimana? Meluk, cium tangan atau seperti apa? Mungkin ke Mami DP. Ini saya nggak ada karena saya itu udah benar-benar salah. Apa yang berjalan maju dong? Ternyata selama ini apa yang saya lihat di media sosial itu berbeda dengan asli. Cuma dari hati. Iya benar, serius saya minta maaf dari hati saya. Jadi mau diteruskan atau enggak? Ya, saya harap kita bisa selesai semuanya, bisa damai. Saya harap Mami bisa maafin saya. Ya inilah harapan saya sebagai manusia. Ya, Seneng dong ketemu saya. ya jujur saya senang Mami, namanya Mami artis. Ya saya senang. Jadi udah pulang begitu lagi. Enggak dong, ini jadi pengalaman manis buat saya gitu. Mami Devi udah mau luangkan waktunya. Terima kasih saya. Ini kalau saya nanti buat kesalahan lagi, saya siap menerima konsekuensi. Di penjara mau? Gimana Mi? Ya saya tetap harus bisa memaafkan. Apa yang melakukan Rasis. kalau kita nggak tulus karena Allah, karena kita kan punya Insya Tuhan. Allah kan Allah ya. Bukan tadi udah bilangnya sama ibu tidak mau menyakiti, sedangkan kan kata-katanya kasar. Tidak tahu Ini Mbak ya, mungkin kan logat kita Sumatera itu sama Jakarta itu memang agak beda. Saya aja selama di sini ketemu orang-orang di sini, ngomongnya lembut banget ya. Di antara 5 akun yang awalnya dilaporkan DP, kabarnya hanya akun milik Ros yang tidak mencoba meminta maaf kepada DP via Instagram. Hal itu menjadi pertimbangan DP, sehingga ia ingin melihat langsung batang hidung Ros yang seolah tidak takut pada ancaman penjara. Namun benarkah alasan Ros menghina DP lantaran dirinya terinspirasi oleh haters Winarsi yang dilaporkan DP ke Polres Metro Jakarta Selatan?
Seperti halnya Winarsi, benarkah Ros mengidolakan DP, namun terpaksa memfitnah DP agar dilaporkan ke polisi dan akhirnya bisa bertemu dengan sang idola? Saya bilang kalau akhirnya haters ini ngaku jadi fans. Kata siapa? Kata-kata Reskrimam. Bilang polisi dari mana? Dia nggak fans saya, ada videonya kan dia bilang fansnya Terpancing karena rame-rame di media sosial. Kita terpancing. Nanti ngefansnya sama yang sama anak-anaknya tadi. Kalau ngefans enggak. Ada kok bukti saya ngomong sama salah satu teman saya. Cukup. Saya nggak ngefans sama dia. Hingga semalam, laporan DP terhadap hatersnya masih berlanjut alias belum ada pencabutan laporan. Bahkan DP dan ibundanya, Sri Muna, tetap melanjutkan proses hukum meski sudah berdamai dengan haters Winarsi. Tangis Winarsi memang membuat DP iba, namun hukum harus ditegakkan agar menimbulkan efek jera dan tidak menular kepada haters lain. Ditanyain yang selatan gimana? Masih lanjut sebentar. Mas, Ya. masih lanjut terakhir belum? Masih lanjut. Katanya nggak mau damai ya Mi ya, lanjut terus ya. Belum ada yang gimana-gimana. Karena walaupun mami aku bilang udah nak cabut, aku bilang iya gitu. Tapi masih belum hatinya belum ini ya Mi. Mami aku sudah dulu gitu ya. Tapi aku bilang iya, tapi aku masih belum cabut karena memang kebetulan kesibukan aku, Bang Sani juga gitu. Ini gimana dia mau cabut gitu. Artinya masih berat hati ya Mi untuk mencabut perkara yang di selatan. Kalau saya juga kalau mama memerintahkan semua ada kan. Tapi bagaimana perasaan DP setelah bertemu dengan Ros? Benarkah status sosial dan pendidikan Ros lebih tinggi dari Winarsi sehingga DP merasa segan pada haters asal Labuan Baru berusia 45 tahun itu? Pokoknya saya cuma pesannya jangan pernah merendahkan wanita-wanita yang mempunyai status sama seperti saya. Tidak semua wanita yang mempunyai status seperti saya itu bahagia ketika menjadi janda. Jadi mudah-mudahan Mbak juga bisa melewati ujian dari Allah. Semoga Mbak selalu langgeng sama suami Mbak dan menikah sekali. Apa yang terjadi dalam hidup saya, semoga Mbak tidak menikah benar. Ya aku doain Mami DP juga semoga nanti dapat jadi yang terakhir yang terbaik ya, yang bisa membimbing Mami untuk lebih baik lagi dan membimbing Mami. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus Wan Prestasi yang dilaporkan pakar kecantikan Dr. Siska Care digelar lebih singkat lantaran pihak Siska selaku terlapor belum siap merevisi gugatannya. Padahal setelah sidang mediasi gagal total, pembacaan materi pokok perkara pada sidang berikutnya wajib menyertakan perbaikan gugatan. Ketidaksiapan pihak Siska itu membuat kubu Kevin geram lantaran sidang selanjutnya molor hingga 10 Januari 2023 mendatang, mengingat Kevin dan tim kuasa hukumnya yang beragama Nasrani tidak bisa mengikuti sidang pada Selasa depan karena waktunya bersisian dengan libur Natal dan Tahun Baru. Lantas, apa yang membuat kubu Siska belum siap menyertakan perbaikan gugatan? Tapi disayangkan tadi dari penggugat perubahan dan perbaikannya nggak muncul gitu, sehingga ya persidangan jadi molor sekali. Sebenarnya pada intinya tergugat ini tidak mempermasalahkan dengan agenda perbaikan gugatan kami. Yang dipermasalahkan adalah pada tanggal-tanggal yang seharusnya ditetapkan 1 minggu itu mereka sedang ada perayaan hari raya. Jadi ya akhirnya hakim mengabulkan bahwa pembacaan gugatan, perbaikan gugatan itu akan dilakukan kembali nanti tanggal 10 Januari 2023. Jadi kalau misalkan ditunda tadi tanggal 27, mintanya 27 Desember, kaminya nggak bisa. Kalau mau dilanjutkan sidang, lanjutin aja, kami nggak ada masalah, tapi kami nggak bisa datang gitu loh. Kenapa kami nggak bisa datang? Karena kebetulan di kantor kami semua beragama Nasrani, menganut agama Kristen semua. Dan kebetulan tanggal 23 kita sudah nggak ngantor, dan kita baru mulai ngantor lagi tanggal 9 Januari. Itu kan tuntutannya sebenarnya sederhana ya. Ini masalah Pak Kevin sebagai brand ambassador dianggap oleh penggugat, dianggap oleh penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai brand ambassador secara full.
Jika pihak Siska menyatakan bahwa mereka belum fix merevisi nominal yang digugat pada Kevin, kubu Kevin menganggap hal itu hanya akal-akalan pihak Siska saja. Pasalnya, dari rangkaian perjanjian kontrak kerja yang harus dilakukan Kevin selaku brand ambassador, Kevin hanya tidak memposting promo klinik kecantikan Siska selama 2 bulan terakhir sebelum masa kontrak habis. Promo di Instagram itu tidak bisa Kevin lakukan karena pada akhir Mei, ia dan Siska sudah terlibat kasus penganiayaan yang berbuntut saling lapor. Apa kata netizen bila Kevin masih mempromosikan klinik kecantikan Siska, sementara mantan kekasihnya itu telah ia laporkan ke Polres Bogor? Lalu benarkah pihak Siska akan menambah nilai gugatan dari 1,5 miliar menjadi 2 miliar? Hari ini agendanya sebenarnya pembacaan gugatan, ya. Tapi kita dari pihak penggugat ada beberapa yang harus kita perbaiki. Kita harus mengkalkulasi ulang ya kerugian yang dialami oleh klien kami. Jadi kami mau berhitung ulang seberapa besar kerugiannya dan kita mengkalkulasi ulang aja kerugian yang kita alami. Ini kan mediasinya gagal, ya kan? Mereka menuntut, menurut kami aneh-aneh tuntutannya, gitu loh. Sudahlah aneh-aneh, tidak berdasar dan ada bukti lagi. Jadi apa yang mau dikabulin gitu loh. Ya sudah biar hakim aja lah yang mutus. Ya biar hakim yang menilai lah. Akibat terlambatnya perbaikan gugatan, majelis hakim hanya punya waktu 4 bulan untuk memutus perkara perdata yang digugat Siska. Seperti diketahui, sesuai keputusan pihak berwenang, masa sidang perkara perdata kasus Wan Prestasi hanya 5 bulan. Tapi benarkah kubu Kevin masih berharap pihak Siska menarik gugatannya? Yaitu kepentingan hakim, bukan kepentingan kami. Kalau kami sini perkara ini pun gak jalan gak ada masalah, dicabut pun juga gak ada masalah. Gitu loh. Ini kebutuhan hakim karena hakim berdasarkan regulasi Mahkamah Agung itu wajib memutus perkara perdata selama-lamanya 5 bulan. Gitu loh. Nah, perhitungan 5 bulan itu dihitung per hari ini. Itu udah start tuh dihitung. Nah, kalau seandainya melebihi dari 5 bulan, otomatis kan si hakim ketua harus meminta perpanjangan ke ketua pengadilan. Otomatis kan dia sudah lalai menjalankan tugasnya itu loh. Jadi ini kebutuhan hakim.